Jenengan kalau dicaci maki, alhamdulillah. Monggo. Oh jenengan meh nyaci maki kula, monggo tak gawe ke es teh. Es teh. Monggo tak rumokke sak jam nggih, sak jam monggo. Alhamdulillah kula entuk transferan pahala kan ngoten. Jenengan gur modal es teh. Nek entek tak joki. Tapi kita mendapatkan transferan pahala. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berasa kita sebentar lagi akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat menggembirakan seluruh hati kaum muslimin. Karena bulan itu adalah bulan hari kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita saja sendiri, kalau sudah mau dekat-dekat hari kelahiran kita, itu pasti kita mempersiapkan momen spesial. Jadi kita aja, itu pasti kita ingin hari tersebut ada momen spesialnya. Entah itu momen spesialnya dengan keluarga kita, atau momen spesialnya itu dengan kerabat kita, atau momen spesialnya itu dengan teman-teman kita. Intinya di situ kita kepingin hari kelahiran kita itu ada sesuatu yang spesial. Nah kita bayangkan ini sekarang hari kelahirannya makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah seharusnya kita itu harus memiliki momen yang super spesial. Maka pada bulan hari kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap harinya kita jadikan momen spesial untuk kita. Apa? Wansid ila awsafi Thahal Mujtaba wahdzir li qalbika yamtali wijdana. Perdengarkanlah telinga kita ini mengenai tentang sifat-sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus didengarkan. Wansin, apa maksudnya diperdengarkan? Fokus dengan sifat-sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya wansin itu kita betul-betul fokus mendengarkan. Setelah itu kita aplikasikan ke dalam diri kita. Oh ini akhlaknya Nabi. Oh ini sikapnya Nabi. Dengan penuh kekhusyuan ketika kita membacanya, dengan penuh hudur ketika kita mendengarkannya, maka niscaya yamtali wujdana. Kita punya hati ini akan penuh dengan kerinduan. Kita punya hati ini akan penuh dengan cinta kepada sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita cinta, iya, selama ini kita cinta. Tapi cinta kita itu tidak membara. Cinta kita itu biasa. Kenapa? Karena kurangnya kenal kita kepada sosok Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita itu lagi cinta sama seorang wanita dan cintanya itu lagi membara, wah itu semua apa yang dia sukai pasti kita cari tahu. Apa yang berkaitan dengan dia pasti kita cari tahu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita memberikan kado atau hadiah kepada orang yang kita cintai, itu tepat sasaran. Kita akan tahu, oh ini yang dia sukai, maka berapapun biayanya saya akan usahakan untuk saya beli dan saya berikan kepada kekasih saya. Nah sekarang kita lihat apa sesuatu yang paling disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita nggak tahu bagaimana? Makanya kenapa kita diperintahkan untuk mencari tahu apa sih sesuatu yang disukai oleh Nabi itu apa? Yang disukai oleh Nabi itu apa? Sehingga kita ayo mengadu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menyenangkan Nabi, sesuatu yang membahagiakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh banyak sekali sesuatu yang menggembirakan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau banyak yang menggembirakan, mengapa kita selalu memberikan yang menyedihkan? Seperti kita menuntut ilmu, nyari ilmu, itu hal yang paling membuat hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahagia. Iya, membuat hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahagia. Oh ya sudah, kalau begitu mulai saat ini saya akan berusaha terus untuk menuntut ilmu.
menggali ilmu. Saya ingin tahu apa yang dikatakan oleh Nabi itu apa yang diucapkan sama Nabi itu apa dawuhnya Nabi itu apa, sikapnya Nabi itu seperti apa, caranya Nabi itu seperti apa, tutur katanya Nabi itu seperti apa, gerak-geriknya Nabi itu seperti apa. Itu kita gali terus, kita baca terus. Apalagi khusus ini bulan Maulid, bulan hari kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita fokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebetulnya yang berkaitan dengan Nabi itu setiap waktu, tapi pada bulan Maulid ke depan ini kita khususkan lebih lagi, lebih spesial lagi. Kalau mungkin kita punya jadwal atau punya tertib, kita baca buku-buku sifat-sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, entah itu yang mungkin yang sudah diterjemahkan seperti kitabnya Imam Ad-Dumudi, atau kitab-kitab yang lainnya yang menjelaskan tentang sosoknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebulan harus hatam. Dan niatkan ada sebagian daripada akhlak yang saya ingin jalankan untuk 1 tahun ke depan. Walaupun itu hanya 1 akhlak, saya niat, ya Allah, ini saya sudah baca ini, kok kayaknya ini akhlak yang mudah buat saya. Saya niatkan, ya Allah, mulai saat ini sampai tahun depan saya akan biasakan akhlak ini. Nanti tahun depan tambah lagi, dan seterusnya, sehingga kehidupan kita ini berubah. Kenapa? Karena aplikasi di dalam diri kita itu aplikasi yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, otomatis langsung kabul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Beliau luar biasa, beliau punya sikap itu luar biasa. Mungkin terkadang di antara kita itu ketika mendengar sifat-sifatnya Nabi, akhlak-akhlaknya Nabi, salah satunya nih, pernah sekali waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau lagi sedang berjalan, beliau sedang menggunakan sorbannya. Sorbannya beliau itu tebal dan kasar, bukan kayak gini halus. Tapi sorbannya Nabi ketika itu yang tebal, tapi bahannya agak kasar, dipakai oleh Nabi seperti itu, dikalungkan seperti itu. Tiba-tiba datang seorang Badui. Orang Badui ini orang gunung yang mereka itu belum mengenal betul mengenai tentang etika. Orang Badui ini kadang para sahabat itu geram, tapi di sisi lain mereka itu terkadang senang dengan munculnya orang-orang model seperti ini, model-model Badui ini yang etikanya kurang. Kenapa? Karena terkadang dari mereka ini muncul sesuatu dari Nabi yang menggembirakan. Sama seperti kisahnya ketika Nabi itu lagi khutbah, kan langsung seorang Badui itu tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat?" Niku nek sahabat Nabi sing lain gak berani nunduk wae. Sendiko dawuh, siap ngrungokke. Siapa yang berani bertanya semacam itu? Enggak ada, kecuali orang-orang model gini nih, badui gini. Nah, sampai akhirnya jawaban itulah yang membuat gembira hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban tersebut membuat gembira hatinya para sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau nggak ada orang-orang model kayak gini, ya nggak keluar itu. Anta ma'aman ahbabta, almar'u ma'aman ahab, nggak keluar itu. Nah, jadi kita kembali lagi kisahnya itu ketika Nabi berjalan itu ditarik dari belakang itu oleh Badui ini tadi, ditarik sampai ke peluntir istilahnya, dan berbekas daripada lehernya Nabi ini sampai memerah. Itu sahabat yang lainnya yang di sekitarnya Nabi itu sudah sungguhnya sudah siap-siap marah ini. Siapa yang berani berbuat demikian dengan Nabi? Tapi kita lihat bagaimana sikapnya Nabi di saat itu. Beliau ketika itu hanya diam. Orang Badui ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah,
tolong berikan hartanya Allah yang ada pada kamu kepada saya. Itu bukan hartamu dan juga bukan harta bapak. Wah, ini kan model aneh-aneh. Kalau bukan Badui ini nggak berani. Jadi mereka itu etikanya itu masih polos. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berkata bahwasanya iya betul, al-mal malullah, harta itu hartanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana abdu, dan saya ini hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak punya apa-apa. Ini semua miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum itu saya mau tanya sama jenengan ini. Jenengan itu motivasinya apa narik saya sampai seperti ini? Ditanya motivasi. Wah, ini kita bagaimana ditanya itu? Tapi kita lihat seorang Badui yang tinggal di pegunungan, dia jawaban seseorang yang mengenal betul sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu menjawab si Badui ini tadi, ya Rasulullah, motivasi saya itu satu, karena saya tahu engkau itu tidak akan membalas keburukan dengan keburukan. Malah senyum nanti Rasulullah. Makanya saya tarik jenengan. Makanya saya punya omongan ini agak tajam, karena saya ngerti jenengan itu nggak mungkin balas saya, karena saya tahu itu. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tersenyum dan mengatakan kepada para sahabatnya, ini penuhi nih ontanya, ini orang ini penuhi semuanya, kasih bantuannya ini semuanya. Nah, akhirnya dia dapat hartanya, dapat, tidak dibalas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keburukan. Kenapa? Karena memang sifatnya Nabi itu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu kaedahnya. Kalau kita dizalimi, diri kita dizalimi, diri kita dicaci, diri kita dimaki, kemudian kita balas dengan hal yang sama, maka kita keluar dari kaedahnya Nabi, kita keluar dari jalurnya Nabi. Sedangkan kita ini umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengatakan, oh itu kan Nabi. Walaupun dicaci maki beliau kuat. Nah terus kalau bukan Nabi kita mau nyontoh siapa? Yang mau dicontoh siapa? Kan Nabi dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapatkan lakum fi Rasulillah uswah, qudwah, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak nyontoh beliau, kita mau nyontoh siapa? Walaupun memang kita punya sifat itu nggak bisa sama persis dengan Nabi SAW. Paling tidak kita itu berusaha untuk memiliki hal tersebut. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan membalas keburukan dengan kebaikan. Sampai orang itu tahu bahwasanya perlakuan buruknya itu tidak akan mendapatkan atau membuahkan keburukan yang lainnya. Dan itu juga akhlak itu diwarisi oleh para sahabatnya Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau itu punya budak, yang mana budaknya itu sekali waktu pernah ibaratnya itu kurang ajar, berani dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ditanya, budak, kok kamu berani seperti itu kepada saya? Maka orang tersebut mengatakan, ya Amirul Mukminin, karena saya ini tahu, saya ini merasa aman dari gangguanmu. Artinya apa? Diri saya itu merasa aman karena saya tidak akan mendapatkan keburukan dari diri. Karena tahu Sayyidina Ali itu orang yang akhlaknya itu sama seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun berbuat buruk itu nggak dibalas dengan keburukan, tapi malah disenyumi. Jadi sebetulnya kita itu enak. Jangan kalau dicaci maki, alhamdulillah, monggo. Oh jangan main nyaci maki kalau monggo tak gawe ke es teh, es teh, monggo tak rumoke, sak jam monggo. Alhamdulillah, kalau itu transferan pahala kan itu. Jangan gur modal es teh, nek entek tak joki. Tapi kita mendapatkan transferan pahala. Tinggal disenyumi aja orang-orang seperti itu. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Nanti hilang sendiri. Mereka capek sendiri.
Kalau jenengan belum capek nggih monggo niki enten tembok jenengan maki-maki tembok monggo mboten napa-napa kula ikhlas. Itu harus kita punya jiwa seperti itu. Walaupun memang sulit, tapi harus berusaha, harus ditanamkan di dalam hati kita. Untuk menguatkan itu ya kita baca sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak baca sirahnya Nabi, gimana kita punya hati ini mau kuat? Kenapa? Karena pengaruhnya Nabi terhadap hati kita itu sangat kuat. Sama seperti halnya, jangan kalau misalkan baca manakibnya orang-orang yang nggak sujud kepada Allah Ta'ala, atau kisah-kisahnya orang yang gak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mesti males jadinya. Jadi turun imannya. Nah, maka min babil aula membaca sirahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menguatkan iman kita, agar supaya kita bisa menjalankan akhlak-akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak kisah-kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu punya sifat yang bijaksana. Apalagi kalau beliau mau menyelesaikan suatu permasalahan. Pernah sekali waktu Sayyidina Umar itu melihat seorang sahabat Nabi yang dia itu sholat, tapi bacaannya kok beda dengan apa yang didapat oleh Sayyidina Umar. Wah, ini orang ini ngawur ini, mau coba ini, tantai nih di tenda nawe sholat, rampung sholat langsung dicangking sama Sayyidina Umar. Bajunya ini cangking, sudah kepalang marah Sayyidina Umar ini Quran sih dibacanya nggak bener, model-model ini zaman Nabi ada model seperti ngamuk Sayyidina Umar. Ini orang hanya cuma gemeter aja, ngerodok, tapi Sayyidina Umar ini setan wae takut saya menungso kan itu. Sayyidina Umar ini kan luar biasa. Makanya beliau ketika hijrah ke Madinah itu, beliau terang-terangan hijrahnya. Seraya mengatakan, ayo sapa sing di antara kalian sing kepengin bojone dadi janda, anake dadi yatim, monggo ngadepi kula. Ayo hadangan hijrah kula. Tapi apa? Gak ada yang berani. Karena saking beraninya Sayyidina Umar. Akhirnya ini orang ditarik sampai ke hadapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini orang sudah baca Al-Qurannya ngawur. Ini tangannya nggak lepas ini Sayyidina Umar. Sudah nggak sadar, sudah kepalang marah. Ini orang hanya takut aja sahabat ini tadi. Katanya Rasulullah, ya Umar, silahkan. Wahai Umar, tanganmu itu diturunkan dulu. Tenang dulu, habis enggak buru-buru, tenang dulu, sudah tenang. Ini orang sudah enggak gemeter, sudah enggak takut, baru ditanya permasalahannya apa. Ya Rasulullah, ini orang baca Al-Quran tidak sesuai dengan yang diturunkan, tidak sesuai dengan yang engkau baca. Katanya Rasulullah, wahai sahabat, wahai fulan, coba kamu baca ayat tersebut sesuai dengan yang dia baca. Setelah selesai baca, Nabi bilang hakada unzil, beginilah Al-Quran itu diturun. Sekarang kau wahai Umar, kau baca. Dibaca oleh Sayyidina Umar sesuai dengan apa yang didapatkan dari Nabi. Katanya Rasulullah, wa hakada unzil, beginilah juga Al-Quran itu diturunkan. Kenapa? Karena Al-Quran itu unzila ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Artinya ada 7 qiraah atau ada 10 qiraah, ada berbagai macam qiraah. Jadi qiraah yang jenengan benar, qiraah yang jenengan juga benar. Selesai permasalahan, selesai. Kuncinya apa? Tenang. Jadi jenengan ngadepi ngomong sing padu-padu iki tenang sik wae. Kayak es teh sudah paling enak es teh. Senang ini orang Indonesia kan gitu. Kasih es teh sudah adem, tenang, baru diajak bicara permasalahannya apa. Ternyata dua-duanya benar. Dan ini sering terjadi sama kita,
Karena ketidakpahaman kita dan ketidaktahuan kita, akhirnya kita menyangka dua orang ini salah. Padahal jadi dua-duanya ini benar, gak ada yang salah. Kadang kita mikir kita yang benar, orang lain yang salah. Padahal kita benar, orang lain juga benar. Cuman karena ketidaktahuan kita dan cara pandang kita yang terlalu kacamata kuda, gak mau melihat kanan, gak mau melihat kiri, gak mau meneliti, akhirnya yang menjadikan itu salah kaprah. Jadi yuk pada bulan Maulid ke depan ini tinggal beberapa hari lagi, kita niat pertama untuk memberikan momen yang spesial untuk hari kelahirannya Nabi. Kita niat agar supaya di bulan Rabiul Awal ini kita dapat sifatnya Nabi yang mau kita contoh. Jangan hanya cuma baca doa tapi nggak ada prakteknya, ya percuma. Tapi kita niatkan, oh yang mana, oh yang ini, yang ini, yang ini. Cari yang paling mudah, cari yang paling mudah buat kita. Yang penting ada niatan untuk merubah diri kita, menghiasi diri kita dengan akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada bulan Maulid ini kita hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadiah yang spesial, hadiah yang membuat hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu gembira setiap harinya sampai nanti hari terakhir, momen yang betul-betul spesial, atau tanggal 12-nya momen yang spesial, kita berikan betul-betul hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat besar atau yang sangat berarti atau yang sangat menggembirakan hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita termasuk orang-orang yang bisa menghiasi jiwa kita, hati kita dengan akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencontoh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati kita ini gembira ketika membaca sejarahnya Nabi, senang ketika membaca sejarahnya Nabi. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika membaca sejarahnya Nabi, kita punya hati itu tenang. Dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam gerak-gerik kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu ilmu kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa tanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita meninggal dalam keadaan membawa cinta yang besar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kelak nanti kita di yaumil qiyamah disambut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.